Kata-kata haram itu tidak hanya berarti kaitan dengan larangan melakukan satu perbuatan atau satu amalan yang terlarang, akan tetapi kaitannya dengan menghormati. Kenapa kita dilarang melakukan sesuatu perbuatan? Karena menghormati Allah yang membuat larangan itu. Kenapa ada masjid di kota Mekah itu Masjidil Haram, itu masjid yang dimuliakan, masjid yang dihormati, masjid yang diagungkan. Kenapa ada wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh kita atau mahram yang haram dinikahi? Karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghormati wanita-wanita yang khusus sangat dekat dengan kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bulan Rajab bulan terhormat yang tentu saja terhormatnya ini karena memang Allah yang menetapkan dan menentukan bulan ini bulan mulia, bulan agung, bulan yang suci. Saking sucinya bulan ini, maka para ulama ada yang menyatakan bahwa amal di bulan suci itu begitu terhormat, dibalas dengan ganjaran bertingkat-tingkat atau berlipat ganda. Berarti dengan demikian, ketika kita melakukan keburukan dan melanggar kesucian bulan haram ini, dosanya pun berlipat-lipat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wanita-wanita dalam Islam itu sangat dihormati, sangat mulia. Apalagi wanita-wanita yang khusus, wanita-wanita yang dalam pandangan Allah mempunyai kedudukan tertentu. Ibu kita, saudara perempuan, bibi dari ayah atau bibi dari ibu, itu orang-orang yang berpredikat mulia di mata kita semua. Sampai anak perempuan itu juga mulia di hadapan kita semua. Ada wanita-wanita yang dimuliakan dengan kedatangan Islam yang mempunyai kedudukan tertentu juga di mata kita semua, yaitu istri-istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu adalah istri Nabi, maka juga mendapatkan predikat kemuliaan, karena kemuliaan lebih tinggi dari istri-istri orang beriman. Di dalam surat Al-Ahzab misalnya dicontohkan, An-Nabiyyu awla bil mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu paling mulia di hadapan orang-orang beriman, dan istri-istrinya merupakan ibu dari orang beriman itu. Jadi istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ibu kita semua. Ibu kita semua sama dengan predikat ibu kandung, atau bahkan lebih tinggi dari itu. Maka gelar
sebenarnya beliau-beliau itu disebut dengan ummahatul mukminin, ibu bagi orang-orang beriman. Maka karena beliau-beliau itu ibu bagi orang beriman, maka juga mempunyai predikat kehormatan di hadapan orang beriman. Istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi oleh orang beriman, karena beliau-beliau itu adalah ibu bagi kita semua, ibu bagi orang-orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi istri Nabi itu adalah ibu kita semua. Kalau misalnya menyebut nama salah satu istri Nabi, di belakangnya biasanya dikaitkan dengan ibu kita semua, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, misalnya gitu. Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ibunda orang-orang beriman. Jemaah sekalian, kemuliaan itu juga berdampak pada ketika beliau-beliau melakukan perbuatan dosa, maka dosanya juga dibalas 2 kali lipat dibanding wanita-wanita mukminah atau wanita-wanita muslimah yang lain. Jadi kalau mereka melakukan pelanggaran, maka dibalas juga dengan 2 lipat. Kalau melakukan kebaikan, tentu kebaikannya di atas rata-rata balasan orang beriman, karena beliau-beliau itu adalah hamba-hamba Allah yang memang dimuliakan, predikatnya mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itulah yang menyebabkan beliau-beliau itu mendapat predikat atau mendapat balasan amal yang bertingkat. Kalau kita menganalogkan seperti beberapa hal tadi itu, itulah keberadaan bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan mulia, maka melakukan kebaikan di dalamnya adalah dibalas dengan kemuliaan berlipat-lipat atau ganjaran pahala yang bertingkat-tingkat dari siapa-siapa di antara kita yang sanggup, yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam. Dengan kata lain, kalau 2 bulan menyongsong Ramadan, atau bulan ke-7 ini dinyatakan sebagai bulan terhormat, itu juga memberi pesan atau gugatan kepada kita semua bahwa ini saatnya saya harus start di bulan ini untuk menyongsong Ramadan. Berarti di bulan Rajab ini mestinya kita memotivasi diri dengan janji-janji keutamaan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termotivasi, tergerak untuk bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan, dan terjadi peningkatan-peningkatan. Nah, peningkatan-peningkatan ini tentu